Oke, selamat pagi semua. Ya, bersyukur hari ini ya, Tuhan mulai menyertai kita. Tuhan terus menolong kita. Ya, pagi ini anak-anak boleh bangun. Ya, satu malam yang anak-anak boleh lalui ya, Tuhan telah menolong kalian. Dan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, ya, sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan tugas-tugas kita, ya kita akan sama-sama devosi pagi ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya silakan anak-anak menyiapkan Alkitabnya di rumah. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh menyertai kami. Kami bersyukur untuk malam yang boleh kami lalui. Tuhan telah menjaga kami. Dan pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau devosi. Amin. Oke, anak-anak semua, ya devosi kita pagi ini terambil dari Yunus, ya dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya, ini adalah rangkaian cerita tentang kisah Yunus ya. Selama 2 hari yang lalu anak-anak telah mendengarkan cerita Yunus dari pasal 1 sampai 3, dan pada hari ini ya bahan devosi kita pagi ini ya terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di sini Pak Almosan akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Dia anak-anak nanti bisa melanjutkan di rumah membacakan dari ayat ke-5 sampai 11. Ya. Firman Tuhan ya dengan judul perikop Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah?" Oke, ini ya demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, ini adalah kisah Yunus ya. Sebelumnya anak-anak telah tahu bahwa Yunus itu adalah nabi yang dipilih oleh Tuhan ya untuk diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk menyampaikan kabar pertobatan ya, untuk datang ke kota Niniwe ya, menyampaikan firman Tuhan di sana agar mereka bertobat. Tapi apa yang terjadi ya, anak-anak tahu bahwa Yunus lari dari tanggung jawabnya. Ya, dia lari ke Tarsis, kemudian selama dia di Tarsis ya dia naik kapal. Ya, selama dia naik kapal, Tuhan datangkan ombak, Tuhan datangkan badai yang pada akhirnya Yunus dibuang ke laut. Tapi karena kasih Tuhan mengizinkan Yunus ya ditelan oleh ikan besar selama 3 hari di dalam perut ikan ya. Yunus menyesali apa yang sudah dia lakukan. Ya, Tuhan berikan dia kesempatan yang kedua ya. Tuhan berikan kesempatan yang kedua kepada Yunus ya, sehingga pada akhirnya Yunus dimuntahkan di tepi pantai dan dia melakukan tugasnya kembali dan dia memberitakan firman Tuhan dan menyampaikan kabar pertobatan di kota Niniwe. Ya, itu adalah cerita yang dahulu ya, yang pernah kalian dengar, yang sudah diceritakan oleh Pak Mat Sani sebelumnya di hari Selasa ya tentang Yunus. Tetapi pada hari ini anak-anak semua di devosi pagi ini kita belajar bahwa kita tahu bahwa ketika Yunus menyampaikan kabar pertobatan di kota Niniwe ya, mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus ya, sehingga kota Niniwe tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan ya, mereka bertobat.
Tetapi apa yang terjadi dari Yunus? Ya, oke, di sini Pak Amosan akan ceritakan. Jadi hari ini anak-anak belajar tentang respon hati Yunus. Ya, respon hati Yunus ketika dia tahu bahwa Tuhan tidak jadi memusnahkan kota Niniwe. Ya, apa yang terjadi? Ya. Yunus marah. Ya, dia marah. Ya, tadi di ayat 1 di situ dia marah dan menyesal dan kesal terhadap Tuhan. Ya, dia marah karena kok Tuhan tidak jadi sih menghancurkan kota Niniwe. Itu. Ya, dia marah. Terus di situ juga diceritakan ya di ayat yang kedua bahwa seakan-akan Yunus tahu bahwa Tuhan seperti ini loh. Ya, Tuhan dia tahu bahwa Tuhan itu pasti panjang sabar, Tuhan itu pasti penyayang ya, tidak akan memusnahkan orang gitu. Padahal ya di situ kita bisa lihat bahwa Yunus ini seakan-akan dia tahu Tuhan itu seperti apa begitu. Ya, dia tidak senang ketika Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Bisa anak-anak bisa belajar ya, bisa tahu bahwa Yunus itu sebenarnya ingin kota Niniwe itu dihancurkan sama Tuhan. Ya, pertanyaannya di sini, ya, apakah Yunus layak marah? Ya, ini pertanyaan yang bisa ditujukan kepada Yunus. Setelah kalian mendengarkan membaca cerita tentang Yunus ya, pertanyaan ini ditujukan kepada kalian. Menurut kalian ya, menurut anak-anak semua, apakah Yunus itu layak marah kepada Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Yunus itu tidak layak marah kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu ya, Tuhan tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Yunus ya. Tuhan tahu sebenarnya keinginan Yunus sebenarnya ya. Tuhan Tuhan tahu bahwa Yunus itu tidak menginginkan kota Niniwe bertobat ya. Dia mau Tuhan menghancurkan kota Niniwe ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa sebenarnya Yunus itu tidak layak marah kepada Tuhan ya. Seharusnya respon yang dilakukan oleh Yunus ketika dia tahu bahwa Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe, harusnya Yunus bersuka cita ya. Ini adalah respon yang seharusnya ditunjukkan oleh Yunus ketika Tuhan tidak jadi memusnahkan kota Niniwe ya. Dia harusnya bersuka cita ya, dia harusnya senang karena orang-orang di kota Niniwe mendengarkan apa yang dia sampaikan ya. Tetapi sebaliknya kita tahu bahwa ketika Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe, dia malah marah ya. Itu adalah salah satu respon yang kurang baik ya. Kita tahu bahwa sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Yunus ya, yaitu memiliki kepentingan sendiri ya, kepentingan sendiri ya. Dia tidak suka dengan ide Tuhan ya. Dan apa yang kita pelajari juga sebenarnya Yunus tidak menyukai jika orang-orang yang di kota Niniwe bertobat ya. Padahal Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri loh, dia memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus ketika dia lari dari tanggung jawabnya ya. Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk dia menjalankan tugasnya. Tapi bisa dilihat di sini bahwa dia tidak suka kalau orang bertobat ya. Tapi ini adalah seharusnya ya, seharusnya ketika Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe, seharusnya ya, seharusnya Yunus bersuka cita ya. Jadi dari sini anak-anak kita ya belajar untuk mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri ya. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dibanding kepentingan diri kita sendiri ya. Dari cerita Yunus ya, kita tahu sebenarnya Yunus memiliki kepentingan diri sendiri sebenarnya ya. Dia memiliki keinginan diri sendiri ya. Seharusnya kita harus lebih mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri. Pak Amosan sudah garis bawahi di sini ya, itu bagian yang sangat penting ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita ya, tidak lari dari tanggung jawab kita, dan kita harus bersuka cita ketika ada orang yang mengalami pertobatan ya.
Oke, demikian saja devosi pagi ini. Ya, bersyukur ya kita bisa belajar dari kisah Yunus. Ya, kita bisa belajar dari kisah Yunus, di mana hari ini kita belajar dari respon hati, yang sebaiknya. Ya, kita harus yang sebaiknya ditunjukkan oleh Yunus. Ya, semangat belajar di sepanjang hari ini, anak-anak. Ya, semangat belajar, lakukan tugas kalian dengan baik, dan Pak Almosen berharap kalian terus mengandalkan Tuhan di saat-saat kalian mengerjakan tugas. Ya, pesan terakhir dari Pak Almosen, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kami. Ya, Tuhan ingatkan kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau dibandingkan dari kepentingan diri kami sendiri. Kami mengutamakan apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan, tolong kami di sepanjang hari ini, berkati juga anak-anak kami di dalam proses belajar mereka. Biarlah Tuhan terus memimpin mereka di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di rumah. Tuhan, inilah hidup kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tetap semangat. Dah.